Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Jawabannya adalah bi khairin walhamdulillah. Jumpa lagi dengan Yanda dalam video pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar pelajaran Quran hadis dengan temanya apa, teman-teman? Ya, tema kita hari ini adalah surah Al-Kafirun. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu dan sudah hafal surah Al-Kafirun ini, bukan? Oke, jadi ada 3 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah lafal surah Al-Kafirun. Yang kedua adalah menerjemahkan surah Al-Kafirun. Yang ketiga, isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, itu 3 materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun, teman-teman harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tujuannya, yang pertama, teman-teman mampu melafalkan serta membaca dengan baik dan benar surah Al-Kafirun sesuai dengan ilmu tajwidnya. Yang kedua, teman-teman mampu menerjemahkan surah Al-Kafirun secara keseluruhan. Yang ketiga, teman-teman mampu memahami isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu melafalkan surah Al-Kafirun. Teman-teman, ikuti Anda untuk membacanya ya. Dengarkan baik-baik, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma abattum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Nah, itulah tadi lafal dari surah Al-Kafirun. Tentunya teman-teman sudah tahu cara membacanya sesuai dengan ilmu tajwidnya. Nah, terkait tema kita hari ini tentang surah Al-Kafirun, teman-teman tahu tidak? Surah Al-Kafirun ini adalah surat yang diturunkan yang ke-109. Nah, surah Al-Kafirun ini juga termasuk surah Makkiyah. Teman-teman tahu tidak apa itu surah Makkiyah? Ya, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, atau surah yang diturunkan di Mekah. Nah, itulah pembahasan kita yang pertama. Yang kedua, pembahasan kita yang kedua adalah menerjemahkan surah Al-Kafirun. Marilah kita artikan per kata, setelah itu kita terjemahkan bersama secara keseluruhan. Ikuti Anda ya. Arti per kata. Kul, katakanlah. Ya ayyuha, wahai. Al-kafirun, orang-orang kafir. La a'budu, tidak aku menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wa antum, dan kalian. Ana abidun, aku penyembah. Abattum, lakum, kalian sembah untuk kalian. Abiduna, orang-orang yang menyembah. Dinakum, agama kalian. Liyadin, untukku, agamaku. Selanjutnya arti per ayat. Surah Al-Kafirun.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, itulah tadi terjemahan dari surah Al-Kafirun secara keseluruhan dan perkata. Tentunya teman-teman juga sudah tahu artinya ya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu isi kandungan surah Al-Kafirun. Materi ketiga adalah isi kandungan surah Al-Kafirun. Teman-teman tahu tidak, nama surah Al-Kafirun diambil dari lafal Al-Kafirun yang terdapat pada ayat yang pertama. Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Nah, adapun asbabun nuzulnya ialah yang mana pada waktu itu para kafir Quraisy senantiasa menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengancam, namun beliau tidak pernah takut. Orang-orang kafir Quraisy melakukan berbagai bujukan dan rayuan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun usaha mereka itu teman-teman sia-sia. Melihat kenyataan itu, mereka mendatangi Nabi SAW dan mengajukan tawaran lain. Mereka bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi kita selama 1 tahun. Namun mereka memberi syarat, yaitu tahun berikutnya beliau, Rasulullah, bersedia menyembah Tuhan yang mereka sembah. Menjawab tawaran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun yang mengatakan, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Nah, teman-teman, surah Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam hal ibadah. Islam tidak melarang umatnya bermuamalah dengan orang yang beragama lain selama tidak menyangkut masalah akidah. Umat Islam harus tegas bahwa Tuhan umat Islam berbeda dengan Tuhan orang-orang kafir. Namun, Islam juga melarang kita menjelek-jelekan agama lain. Nah, teman-teman, itulah tadi isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Nah, pada hari ini kita sudah membahas 3 materi. Yang pertama adalah kita sudah sama-sama melafalkan surah Al-Kafirun. Yang kedua, kita sudah bersama-sama menerjemahkan surah Al-Kafirun secara keseluruhan. Yang ketiga, kita sudah membahas tentang isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, dari 3 materi ini, apabila ada yang teman-teman kurang pahami, silakan teman-teman bertanya, ketik di kolom komentar, atau teman-teman boleh japri langsung ke Yanda. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video Yanda yang berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.